Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, khususan man sannafa hadzal kitab rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa biulumihi wa biulumihi wa biulumihi wa fid dharaini amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Para asatiz, para jamaah sekalian, melanjutkan kitab Al-Mukhtasar Munir karangan Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, halaman 22. In itafun ay haza in itafun. Lamma qala Allah Ta'ala, tatkala Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tatkala Allah berfirman, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, menyembah kepadaku, atau mengenal kepadaku. Tatkala Allah berfirman ini, tatkala Allah berfirman dengan firman ini, alima subhanahu wa ta'ala, Allah sekaligus sudah tahu, annalahum basariyatun, bahwasanya manusia itu, manusia ini, kita semua ini, basariyatun, punya sisi kemanusiaan, punya sisi kebutuhan, punya sisi kebutuhan manusia. Karena kita ini bukan malaikat yang gak makan, yang gak minum. Kita ini punya sisi kemanusiaan, yang perlu makan, yang perlu minum, yang perlu tidur, yang perlu di tempat yang enak dan lain sebagainya. Itu sisi kemanusiaan. Allah tahu itu. Allah tahu, Allah mengerti bahwa kita punya sisi kemanusiaan. Tutalibuhum bimuqtadahu, yang sisi kemanusiaan itu menuntut kepada manusia dengan ketentuan-ketentuannya. Ya, kalau lagi lapar kemudian gak punya makan, kan pasti kita dituntut untuk nyari makan. Kita punya anak yang butuh sekolah, maka kemudian kita menuntut atau dituntut untuk nyari rezeki biar anak kita sekolah. Sekolahnya biar kita punya anak yang pinteran, yang punya teknologi yang lebih tinggi, yang punya pembelajaran lebih tinggi, maka kemudian kita cari sekolah-sekolahan yang baik. Nah, itu kan menuntut. Emangnya sekolah bayar pakai daun apa? Bayar pakai terima kasih apa? Nah, itu kan sisi kemanusiaan. Yang tusawwisu alaihim sidqat tawajjuhi, yang sisi kemanusiaan itu tusawwisu, dapat menggelisahkan, alaihim atas manusia, sidqat tawajjuhi, benarnya tawajjuh, benarnya menghadap kepada Allah, ilal ubudiyati, kepada sifat kehambaan. Yang tadi ini sisi kemanusiaan kita ini, yang menuntut sisi kemanusiaan ini, yang bisa membuat kita ini gelisah, yang bisa menggelisahkan kita ini ketika kita sidqat tawajjuh, untuk jujur, untuk benar di dalam tawajjuh, di dalam menghadap kepada Allah. Ini kan menggelisahkan. Sering yang kita sampaikan di sini, besok anak harus bayaran, terus kemudian kita malam ini nggak punya uang. Emang nggak menggelisahkan kita itu? Terus kita lagi kepepet banget, lalu tiba-tiba di depan kita ini ada uang yang ya haram juga enggak, halal juga enggak. Ini abu-abu, ini subhat. Ini kan menggelisahkan sidqat tawajjuh kita, menggelisahkan tawajjuh kita, kebenaran menghadap kita kepada Allah. Ini mau diambil nggak jelas halalnya, nggak diambil tapi juga nggak jelas haramnya, akhirnya abu-abu. Kalau udah abu-abu, kata Nabi, kalau orang udah ngambil subhat, ya siap-siap saja sudah akan jatuh kepada keharaman.
Kenapa? Karena tadi tusawwisu, pengennya sih lurus nih. Kayak orang lagi jalan, pengennya lurus nih, dari rumah pengen ke masjid, pengennya langsung ke masjid. Tapi ternyata di tengah jalan ada yang tusawwisu, ada yang menggelisahkan kita. Apa itu? Dicegat kita sama teman kita, lalu dijakin ngomong, lu kemana? Masjid. Habis maghrib pada urusan di sana, ayo, lu urusan gede banget ini, kata dia. Terus kan tusawwisu tuh, yang tadinya kita mau sholat dulu di masjid, lalu kemudian belok lagi itu. Nah, itu gambarannya seperti itu. Kita ini disuruh ibadah sama Allah. Karena kan hadis dalilnya jelas, firman-Nya tadi jelas. Manusia tidak diciptakan oleh Allah kecuali untuk beribadah. Nah, ketika lagi mau beribadah itu kan berarti menyembah kepada Allah. Satu-satunya ini hanyalah Allah. Tapi karena kita punya sisi manusia, sisi kemanusiaan, yang sisi kemanusiaan ini bisa menggelisahkan kita ini. Makanya kemudian orang bisa terjerumus ke dalam kemaksiatan, orang bisa terjerumus dalam kecurangan, terus ke pencurian dan lain sebagainya. Itu kan karena kebutuhan dia itu menggelisahkan dia gitu. Nah, Allah, kata Ibnu Athaillah di sini, Allah sudah tahu kamu ini disuruh ibadah sama Allah. Dan Allah tahu kamu ini punya sisi kemanusiaan. Yang itu kamu butuh makan, kamu butuh minum, kamu butuh bayaran buat anak sekolah. Kamu tahu, Allah ini tahu gitu. Nah, makanya apa yang dilakukan sama Allah? Yang pertama, Allah itu menganggap ibadah itu apapun saja bisa dijadikan ibadah asal orientasi kita adalah Allah. Maka bangun tidur sampai tidur lagi bisa jadi ibadah. Habis bangun tidur mandi, niat ibadah. Mandinya karena pengen bersuci, pengen suciin, ngebersihin. Allah suka sama yang bersih. Mandi kita itu berarti mandinya ibadah. Gosok gigi kita, biar bersih mulutnya, biar suci mulutnya, biar nggak bau mulutnya, ketemu sama orang biar lebih enak, menghormati orang. Berarti sikat giginya jadi ibadah. Makan ibadah. Lalu kemudian kita kerja, kita nyari uang ke mana-mana, ibadah. Untuk apa? Nafkahin anak istri, biar saya tidak menjadi peminta-minta, biar saya tidak menjadi orang yang terus menengadah, biar kuat saya ini. Akhirnya kita kerjanya menjadi ibadah. Terus begitu tuh sampai nanti kita tidur lagi, semuanya bisa dijadikan ibadah. Kalau orientasinya, kalau tujuannya semuanya karena Allah. Apa sih bedanya ibadah, pekerjaan yang orientasinya ibadah sama pekerjaan yang bukan orientasinya ibadah? Itu apa sih bedanya? Gampang aja sebenarnya. Kita kerja, Bapak jualan bakso sekarang, lalu tiba-tiba bakso hari ini cuma laku 3 mangkok doang. Lalu kita kembalikan kemana itu hati kita? Kepada Allah atau ngeluh? Kalau kemudian kita sore hari ketika kita buka pagi hari, sore hari tutup cuma laku 3, tapi hati kita langsung tetap kepada Allah. Ya sudah, ini mah Allah, rezekinya cuma 3. Ini semua dari Allah. Maka kemudian hati kita tenang. Itu berarti pekerjaan kita karena ibadah. Tapi kalau kemudian 3, lalu sore ini cuma laku 3, lalu kemudian kita ini marah-marah, semua lah dimarah-marahin, istri lah dimarah-marahin, lu kagak bener kali jualannya, lu kurang cantik kali jualannya, terus apa kita ke Gunung Kawi kali ini ya, gitu ya, kurang sesajen kali ini, kurang apa kali ini. Berarti pekerjaannya apa? Bukan karena ubudi. Ada begitu saja. Jadi semuanya orientasinya karena Allah. Apapun hasilnya, mau hasilnya itu adalah baik, semua dikembalikan kepada Allah. Mau hasilnya tidak sesuai dengan kita, dikembalikan juga kepada Allah. Itu berarti pekerjaan kita adalah ibadah. Nah, yang kedua, manusia itu diciptakan sama Allah itu ada 2 jenis. Ini mungkin dulu pernah dibahas. Ada orang yang berada pada tingkat mutasabbib. Ada orang yang ada di tingkat mutajarrid. Orang yang ada di tingkat mutasabbib ini adalah orang yang diperintahkan oleh Allah untuk mencari sebab dulu biar dia dapat sesuatu.
Dia diperintahkan untuk mencari sebab dulu nih, mencari sebab, tapi tidak diperintahkan untuk bergantung kepada sebab itu. Contoh, orang yang seperti ini kalau lagi sakit, dia diperintahkan oleh Allah untuk nyari obat. Terserah mau obat apa aja, mau obat dokter boleh, mau obat suwuk dari Syekh Ma'mun juga boleh, terserah lah, terserah. Pokoknya nyari obat aja. Kenapa? Karena ini orang ini diperintahkan sama Allah untuk nyari sebab. Tapi tidak boleh bergantung kepada sebab. Tapi diperintahkan oleh Allah. Jadi ketika dia nanti ini bergerak, apapun hasilnya itu sudah dapat pahala. Kalau dia tidak bekerja, maka dia tidak diberikan rezeki. Maka orang itu disuruh bekerja sama Allah. Maka pekerjaan itu menjadi ibadah bagi dia, apapun hasilnya. Mau dia itu pekerjaannya sukses ke, mau dia dagangannya ini laku semua, atau cuma lakunya tiga mangkok doang, itu sudah ibadah dan itu sudah pahala. Allah nggak menilai kalau 3 mangkok pahalanya sekian ya, pahalanya banyak sedikit. Kalau laku semua pahalanya banyak. Nggak ada itu, tidak ada seperti itu. Tidak seperti itu. Kenapa? Karena orang ini masuk ke dalam mutasabbib. Ya mungkin rata-rata kita kan begini ya. Bapak diem aja dapat duit atau jalan dulu baru dapat duit? Ya jalan dulu lah, kecuali punya kontrakan 100, misalnya punya kontrakan 10, ongkang-ongkang kaki aja udah tiap pagi begini saja. Gitu ya. Itu mutasabbib. Tapi ada orang yang mutajarid. Ini, siapa mutajarid ini? Orang yang memang diperintahkan oleh Allah itu nggak usah nyari sebab. Sudah, kamu duduk-duduk manis saja di sini, perbanyak ibadah mahdoh kepada saya, nanti semua urusanmu saya yang cover. Ini mutajarid. Kalau Ibnu Athaillah di sini mengatakan memberi gambaran mutasabbib dan mutajarid ini seperti dua orang budak. Ada 2 orang budak. Kata tuannya kepada budak yang satu, kamu kerja ya. Kamu kalau nggak kerja nggak saya kasih uang. Ini mutasabbib. Dah kamu kerja sana. Sama yang satu lagi, kamu nggak usah kerja, taat saja sama aku. Pokoknya apa yang aku suruh kamu nggak usah kerja, nggak usah. Kamu standby saja, duduk saja, dekat-dekat saya. Nanti saya butuh apa-apa, tinggal. Saya perlu apa-apa, tinggal. Nanti urusanmu saya ngurus. Nah ini namanya mutajarid. Jadi mutajarid itu orang yang nggak punya aktivitas apa-apa, tapi udah Allah kirim sama dia ini. Kerjaannya zikir aja, kerjaannya ibadah, sholat aja. Kerja juga enggak kerja juga enggak, tapi rezekinya terus saja mengalir sama dia. Sakit, nggak usah dia ke dokter, minum air putih aja udah sembuh di situ. Dia nggak butuh itu. Ada nggak orang kayak gini? Ada, ini namanya mutajarid. Gitu. Nah, dua jenis manusia ini dua-duanya dalam rangka ibadah sama Allah. Yang mutajarid ini kalau dia sudah jadi mutajarid, dia sudah ibadahnya sudah di situ, sudah taat saja sudah. Udah kerjaannya adalah sudah sholat saja, zikir saja. Bagaimana cara tahu kita ini mutajarid apa mutasabbib? Ya kan kita bisa ngitung dalam kehidupan kita. Saya kok kalau seuber-uber kerjaan malah nggak dapat ya. Tapi kalau saya santai saja di rumah ibadah malah datang pekerjaan. Dan itu berulang terus tuh. Sekali begitu, besok lagi begitu. Ketika kita kerja nggak dapat apa-apa. Tapi giliran kita duduk aja di masjid zikir, justru ada rezeki di situ. Dan itu besok terulang lagi seperti ini. Itu artinya kita ada di makom mutajarid. Gitu ya. Ada di makom mutajarid. Nah kalau ada orang di makom mutajarid ini, orang yang ada di makom mutasabbib, jangan nyalah-nyalahin ini. Itu orang kerjaannya zikir mulu, ibadah mulu, kapan kerjanya tuh anak istrinya. Ya barangkali orang ini memang ada di mutajarid. Yang tidak boleh itu orang yang ada di mutasabbib, kita ini nggak dapat apa-apa, anak istri nggak dapat rezeki kalau kita nggak kerja. Tapi kemudian kita kerjaannya zikir aja, sholat aja, ibadah mahdoh, dosa kita itu. Kenapa? Karena kita ada di makam mutasabbib, lompat kita ke makam mutajarid. Pun juga begitu. Ada orang suruh tenang-tenang saja, kayak Sa'labah itu. Sudah tenang-tenang saja. Kata Nabi, sudah kamu tenang-tenang saja, sholat saja, nggak usah mikirin yang lain-lain. Tapi kemudian loncat dia mau ke mutasabbib, rusak sudah itu. Nah gitu ya. Jadi, dua-duanya ini itu ada
pada perintah untuk beribadah kepada Allah. Nah, gitu ya. Nah, jadi balik lagi ke pembahasan kitab ini. Allah mengetahui bahwa kita punya sisi kemanusiaan. Maka tadi yang Allah lakukan adalah seperti itu. Ditambah lagi apa? Fadomina lahumur rizqo. Maka yang Allah lakukan kemudian adalah fadomina lahumur rizqo. Maka Allah menjamin kepada mereka ar-rizqo, rizki. Allah jamin kepada kita semua ini rizki. Untuk apa? Kayyatafarragu li khidmatihi, agar mereka bisa mendedikasikan li khidmatihi, untuk berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yastagilu bitolabihi, dan agar mereka tidak disibukkan bitolabihi, untuk mencari rizki, bitolabi rizki, untuk mencari rizki, tidak disibukkan. Ini pala jadi kaki, kaki jadi pala, jamaah enggak, ngaji enggak, bermasyarakat enggak, kerja mulu, disibukkan terus dengan kerjaan. An ibadatihi, disibukkan mencari rezeki, an ibadatihi, daripada beribadah kepada Allah. Jadi yang kemudian Allah lakukan kepada kita adalah Allah jamin ini, Allah jamin rezeki kita. Maka di Quran itu banyak sekali, sangat banyak sekali jaminan Allah kepada kita semua soal rezeki. Banyak sekali. Bahkan ayatnya sangat banyak sekali. Bagaimana Allah memastikan, bagaimana Allah meyakinkan kepada kita, yang ngasih rezeki itu, yang ngejamin rezeki kamu itu, aku yang ngejamin. Udah rezeki kamu itu udah aku jamin, udah ada rezekinya. Itu banyak banget di Quran itu ayatnya itu. Salah satunya yang dikatakan di dalam kitab ini, salah satunya adalah ayat 57 surah Az-Zariyat. Ma uridu minhum min rizkin wa ma uridu ayyut imun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Allah berfirman, ma uridu minhum min rizkin. Maksudnya adalah ma uridu minhum ayyarzuku anfusahum. Maksudnya ayat ma uridu minhum min rizkin artinya adalah ma uridu minhum, aku tidak bermaksud, aku tidak ingin dari mereka itu ayyarzuku anfusahum, mereka mencari rezeki untuk diri mereka sendiri. Jadi kata Allah, kalau dalam tafsirnya Ibnu Athaillah mengatakan di sini ma uridu minhum min rizkin, ini ma uridu minhum ayyarzuku anfusahum. Allah tidak bermaksud, Allah tidak menginginkan kita semua ini mencari rezeki untuk diri kita sendiri. Kenapa? Faqad kafaituhum zalika bihusni kifayati. Karena sungguh aku sudah mencukupi manusia bihusni kifayati, dengan bagusnya kecukupanku, wa biwujudi domani, dan dengan wujud tanggungannya aku. Itu ayat yang pertama. Ma uridu minhum min rizkin. Artinya adalah aku tidak bermaksud kamu itu nyari duit sendiri ya. Kamu nyari duit sono-sono sendiri. Kalau kagak nyari duit, saya nggak kasih duit. Artinya harus nyari sabab. Tapi tidak berkaitan dengan sabab. Tapi tetap musabibnya yang menyebabkannya adalah Allah. Contoh begini, biar nanti jelas. Kan tadi kita disuruh nyari sabab. Tapi kenapa kok kita tidak boleh bergantung dengan sabab? Kita disuruh nyari sabab, tapi tidak boleh kita bergantung kepada sabab. Contoh, kalau ada orang gajinya sebulan cuma 2 juta, terus kemudian menurut dia, bisa nggak dia punya rumah mewah, mobil mewah? Bisa nggak? Kalau hitungan sababnya dia nggak bisa. Duit 2 juta, lalu kemudian dia bisa bikin rumah. Kan nggak bisa itu. Kalau dia menganggap bahwa sabab itu adalah yang menentukan, bukan musabibnya, bukan yang menyebabkannya, yaitu Allah. Artinya orang ini cuma bergantung kepada sabab, bukan bergantung kepada Allah. Karena dia bergantung kepada sabab, maka dia mengatakan, oh mana mungkin saya itu punya rumah besar, terus kemudian punya mobil, orang gaji saya cuma 2 juta. Itu sudah melecehin Allah itu. Berarti orang itu bergantung kepada sabab. Padahal Allah itu
sudah merintahin tadi. Kamu jangan bergantung pada sebab. Kamu harus nyari sebab, tapi jangan bergantung kepada sebab. Kalau mau nyari sebab, saya mirih, ini jadi nggak masjid model kayak begini nih? Kalau nyari sebab, duitnya banyak emang saya mirih. Bisa nggak jadi masjid kayak begini nih? Kita semua nih. Kalau berhitung sebab, kan enggak kan? Tapi ternyata jadi nggak nih masjid ini? Karena jangan bergantung kepada sebab, bergantungnya kepada musabib. Kalau dalam Quran, di dalam Quran ini kan ayatnya sering dibaca. Ketika Abraham ini mau nyerang Mekah, menyerang Ka'bah, pasukannya pasukan apa itu? Gajah. Gajah itu gede apa kecil? Gede banget. Lalu apa yang dilakuin sama Allah? Ketika Abdul Muthalib minta saya serahkan ini, dikirim apa? Dikirim burung. Burung kecil apa gede sih? Kecil apa gede burung? Kecil. Kecilan mana burung sama gajah? Kecilan mana? Kok yang dikirim sama Allah? Burung. Dan burung itu kalau dalam tafsir, burung itu dalam tafsir cuma bawa 3 kerikil. Satu ditaruh di paruhnya, satu ditaruh di kaki kanannya, satu taruh di kaki kirinya. Gajah dilemparin kerikil, sakit apa geli? Geli apa sakit? Geli kan? Ya kerikil. Tapi apa yang terjadi? Kerikilnya itu ketika dipegang sama si burung belum panas itu. Kalau panas mah burungnya tuh pasti meleleh duluan dia. Kerikilnya itu masih adem. Tapi kemudian tarmihim bihijaratim min sijil faja'alahum ka'asfim. Kalau dalam riwayat Quran itu, batu itu kemudian dilemparkan oleh burung itu, maka kemudian batu masuk kena kepala orang itu, mohon maaf, tembus sampai ke duburnya. Lalu dia meleleh, hancur, ka'asfim makul, seperti daun yang dimakan sama ulat. Cuma apa tadi itu? Kerikil kecil. Kalau orang berpegang kepada sabab tadi itu, mungkin nggak? Kan nggak mungkin. Kalau orang berpegang pada sebab, apa mungkin sebab itu? Apakah mungkin dengan satu kerikil itu kemudian kerajaan pasukan Abraham itu semua mati? Dan dalam tafsir itu, even satu gajah pun nggak ada yang mati, nggak ada yang kena. Rumput pun nggak ada yang mati. Tanaman nggak ada yang mati, nggak ada yang mati kena itu tadi itu. Kena kerikil tadi itu. Itu jangan ngelihat sababnya. Jangan ngelihat kerikil doang gitu kan. Kayak kita gaji 2 juta doang, pengen punya ini misalnya. Apa mungkin ya saya gaji cuma 2 juta, lalu anak-anak saya ini bagaimana? Sudah, jangan ngelihat ke sababnya, ngelihat ke musabibnya. Emangnya nggak bisa Allah kemudian kirim rezeki yang min haitsu la yahtasib? Nggak bisa. Oh bisa banget, sangat-sangat bis. Nah, kalau orang berpegang kepada sabab, maka yang terjadi adalah dia ngakal-ngakalin. Bagaimana caranya dia nyari nambah-nambahan. Gaji saya 2 juta nih, bagaimana caranya ya bisa 5 juta. Akhirnya motong-motong duit mulu. Nyolong sono nyolong sini. Kenapa? Karena nggak yakin sama musabibnya. Kebutuhan dia, kalau saya 10 juta per bulan, wah cukup dah nih kebutuhan saya 10 juta ini, gaji saya 10 juta sebulan, cukup dah nih. Berpegang kepada sabab. Akhirnya terjadi sama siapa? Terjadilah tadi tidak benarnya sidqot tawajjuh tadi itu. Akhirnya melenceng dia dari ibadah. Contoh lagi, Siti Maryam melahirkan. Orang habis ngelahirin itu biasanya lapar apa kenyang? Ya kita nggak pernah ngelahirin ya, tapi kan kita ngeliat ngedennya udah kayak begitu, ya kan ngedennya kontraksinya bukan 1 sampai bukan 10, itu kan pasti lapar itu, capek lapar. Si Siti Maryam ini menyender di pohon korma, kelaparan. Maka kemudian Allah turun lewat malaikat Jibril, lalu kemudian firman Allah, wa huzzi ilaiki bijiz'in nahlati tusakit alaiki rutoban janiyah. Wahai Maryam, goyangkanlah ujung pangkal pohon korma itu, tusakit alaiki rutoban janiyah. Nanti akan berguguran buah korma rutop. Rutop itu yang sudah matang.
Coba kalau pakai sebab. Pernah kan ngeliat pohon korma kalau di Mekah, di Madinah, bisa dioyak-oyak itu. Bisa dioyak-oyak. Nggak bisa. Nah, si Siti Maryam itu mensuruh goyangin saja dengan badan yang sudah sangat lemah tadi itu, disuruh goyangin aja tuh poncongnya, nanti diturunin. Kalau kemudian Siti Maryam ini berpegang kepada sabab, ini bagaimana bisa rontok ini? Orang saya tenaganya udah kayak begini suruh goyang, ini bener-bener aja Jibril ini ngomong ini gitu kan. Tapi kan enggak. Apa yang terjadi? Rontok itu. Kenapa? Karena Siti Maryam tidak melihat sababnya. Dia melihat siapa yang memerintah, musabibnya siapa. Dia tetap bekerja, dia tetap mencari sabab, tapi dia tidak boleh berpegang kepada sababnya. Nabi Musa alaihissalam ketika sedang dikejar-kejar sama Fir'aun, di tengah perjalanan sakit perut Nabi Musa. Ketika sakit perut itu kata Allah, Musa naik kamu ke bukit itu ada pohon, makan itu. Terus kemudian naik, lalu kemudian dimakan daunnya itu, langsung sembuh. Terus kemudian turun lagi, nggak lama perjalanan sakit perut lagi. Nggak minta lagi sama Allah, naik aja lah gitu ke atas, nyari pohon daun itu dimakan, kok nggak sembuh. Dimakan 5, makan 10, nggak makan, nggak sembuh. Terus kata Allah, ya Allah bagaimana sih? Tadi ini kan sembuh, ini kan mas saya kagak makan. Tadi itu kamu mintanya ke saya, sekarang kamu menganggap itu yang menyembuhkan. Kamu anggap ini sabab, gitu loh. Nonong aja, paham nggak maksudnya? Itu maksudnya sabab. Jadi manusia itu diciptakan oleh Allah tadi di sini. Itu tidak untuk mencari rezekinya sendiri. Kamu cuma suruh nyari sabab. Kalau kita orangnya mutasabib. Aku sudah mencukupi kalian dengan bagusnya kecukupan. Asalkan nafsu kita ini bisa kejaga, udah cukup sebenarnya. Ini kan yang nggak bisa kejaga karena nafsunya ini, gitu ya. Terus yang kedua, wa ma uridu ayyut imun. Yang selanjutnya, ayat selanjutnya, ma uridu minhum rizqin wa ma uridu ayyut imun. Maksudnya adalah aku ini tidak bermaksud kepadamu untuk memberi makan aku. Li'anni annal qawiyyu somad. Karena sesungguhnya aku ini al-qawiyyu, zat yang maha kuat, as-somadu, zat yang maha menjadi sandaran. Kata Allah dalam ayat selanjutnya adalah, aku tidak mau kalian itu ngasih makan kepadaku. Maksudnya apa? Dulu itu kan masih ada berhala, orang-orang nyerahin makanan kepada berhala, nyetor gitu kan. Kalau di Kejawen dulu sesajen. Yang sesajennya itu dianggap untuk makanan Tuhan, gitu ya. Nah Allah bilang, saya itu nggak usah kasih makan, nggak usah dikasih makan. Saya ini zat yang sangat kuat, sangat somad, sangat menjadi sandaran. Kalau kemudian kita ini tahlilan kemudian dicodorin makanan, itu bukan makanan buat Allah itu. Ya kita niatnya ibadah kepada Allah, tapi makanan itu untuk dimakan manusia yang banyak gitu loh. Beda sama sesajen yang memang dia ayam bekokok, ayam bekakak. Ya udah digituin aja, udah kagak ada yang makan nggak ada dimubazirin. Nah di kita ini kan di agama ini, jangan itu, Tuhan itu nggak butuh makan. Kamu kasih makan bukan buat Tuhan, buat manusia-manusia yang hamba-hambanya Allah, yang nanti mereka akan mendoakanmu, yang doanya itu kemudian membuat aku menjadi rahman, menjadi sayang kepadamu. Maka kemudian terciptalah ibadah yang namanya sedekah. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha memberikan rizki, dzul quwwatil matin, zat yang maha memberikan kekuatan, zat yang maha kuat, al-matin yang maha kokoh. Nah ayat ini kata Ibnu Athaillah dikatakan di sini, ma uridu minhum ayyarzuqu anfusahum. Aku tidak bermaksud kepada mereka manusia untuk memberi rizki kepada diri mereka sendiri. Li'anni anar razzaqu lahum, karena sesungguhnya akulah ar-razzaku, zat yang maha memberikan rizki lahum kepada mereka. Wa ma uridu ayyut imuni.
Aku juga tidak bermaksud untuk kalian memberi makan kepadaku. Li'anni ana dzul quwwah, karena bahwasanya aku adalah zat yang maha kuat. Wa man lahul quwwatu fi zatihi, zat yang punya kekuatan di dalam zatnya. Goniun, yang sangat kaya. An ayyut ama, untuk diberi makan. Masa kita ngasih makan Allah? Kan udah dibilang, kamu ini apa sih? Kalau kamu kerja sama orang restoran kamu itu nggak usah duit, nggak usah setoran duit. Aku nggak butuh uang. Apa kita selama ini setor sama Allah duit? Kan enggak. Setor sama Allah itu nggak ada duit. Tapi kan sodako itu bukan langsung buat keperluannya Allah itu mah. Itu sodako itu untuk keperluan kita pribadi dan untuk keperluan orang-orang yang ada di sini untuk beribadah. Bukan berarti sodako itu kita nyetor masjid ya, setoran buat Allah. Allah itu zat yang maha kaya, nggak perlu setoran. Tapi ada klausul tadi, ada ibadah sodako. Tadi sodako itu bukan untuk Allah langsung, tapi untuk orang-orang yang memerlukan. Yang dengan itu mereka menjadi senang, dan senangnya mereka itu membuat Allah menjadi rahman, menjadi sayang kepada kita. Fatadammanat ayatu ad-dhaman lil ibadi biwujudi arzakihim. Maka ayat ini nih, itu terkandung kandungan jaminan lil ibadi untuk para hamba, biwujudi arzakihim, dengan wujud rizkinya mereka. Liqaulihi, karena firman Allah Ta'ala, innallaha huwa ar-razzaq, sesungguhnya Allah huwa, ya cuma Allah. Ini kalau pakai bahasa orang pesantren, innanya itu sudah taukid. Inna sudah taukid. Inna sesungguhnya. Allah isimnya inna, yang tadinya jadi mubtada, jumlah ismiyah, disela dengan isim domir huwa, itu menjadi taukid lagi. Padahal mah kalau bacanya innallaha ar-razzaqu itu udah benar, itu udah bisa. Tapi disela dengan huwa, domir yang menyela jumlah ismiyah, mubtada dan khobar, itu artinya juga taukid. Nah, kalau mau diartikan innallaha huwa ar-razzaqu, maksudnya adalah sesungguhnya Allah, ya cuma Allah. Ya cuma Allah ar-razzaqu, zat yang maha memberikan rizki. Razzaq itu isim tafdil juga. Kalau yang biasa rozikun, fahuwa rozikun. Tapi ini pakai sigot mubalaghah, rozzakun, ala wazni fa'alun. Artinya apa? Yang betul-betul memberikan rizki. Ini aja kurang apa coba? Allah ngeyakinin kita ini. Cuma Allah yang memberikan rizki, cuma Allah. Gak ada yang lain, cuma Allah. Engkau carilah sababnya, tapi tetap nyari rezekinya, mintanya kepada Allah. Mau nyari sababnya terserah, tapi yang menentukan nanti memberikan rezeki adalah Allah. Jadi ketika engkau ini jualan cuma sampai ke 3 mangkok doang dalam sehari, ya itulah rezeki dari Allah sudah. Kamu jangan ngatur-ngatur, kamu jangan ngeluh-ngeluh, kamu jangan apa, introspeksi saja sudah. Introspeksi diri, ibadahnya, mintanya, zikirnya yang banyak. Kalau kemudian kita ini laku semua, juga jangan sombong kamu, jangan takabur kamu, jangan kemudian menganggap diri kamu hebat karena setiap hari jualannya itu laku terus. Karena yang mengantarkan rezeki itu, yang memberikan rezeki itu adalah Allah. Jadi laku keras juga dikembalikan kepada Allah. Kalau nggak laku dikembalikan kepada Allah. Kalau orang yang sudah seperti ini, inilah orang yang ibadah. Dan ini pasti orangnya tenang. Pasti sudah itu. Pasti tenang itu. Tenang itu. Ente lakunya cuma 3 doang, kok tenang aja. Ya cuma begini kok, tenang saja sudah. Paling nanti istri ngomel-ngomel misalnya gitu. Waduh sih Pak, itu tetangga jualan bakso laku banget. Coba tanya itu pakai dukun mana coba itu gitu. Ke Syekh Miri kali dia itu katanya gitu. Gitu ya. Kembaliin semuanya kepada Allah. Ibadah itu nama ibadah. Sering saya mencontohkan begini. Konsep ibadah atau tidak itu. Sering saya contohin begini kan. Anda dijanjikan uang 10 juta. Kemudian turun cuma 9 juta.
Kalau kita bukan ibadah, itu uang itu ibadah, artinya kita menganggap ini semua dari Allah, itu kecewa apa enggak kita itu? 9 jutanya ketutup, yang kelihat 1 jutanya. 9 juta yang ada di tangan kita ketutup malah itu. 1 jutanya yang enggak di tangan kita malah kelihatan. Akhirnya apa? Gedumel. Ini kan 10 juta, ini ngapa jadi 9 juta doang ini? Terus mestinya kan 10 juta, 9 juta. Wah, kamu kan jadi kurang ini 9 juta. 9 juta yang ada di tangan ini jadi enggak terlihat. Yang terlihat 1 juta yang kagak ada. Akhirnya apa yang terjadi? Ngedumel. Karena ngedumel itu akhirnya nggak bersyukur. Kalau nggak bersyukur jelas kok, wala in kafartum inna azabi. Itulah yang kemudian membuat orang ini kemudian nggak jadi tenang saja. Ini orang kan duitnya udah banyak banget, rumahnya kok nggak tenang-tenang sih? Karena nggak ada syukurnya tadi. Nggak ada syukurnya, nggak dikembalikan semuanya kepada Allah. Nah, itulah yang kemudian disampaikan, ditegaskan bahwa semua harus memakai ibadah, yang itu berarti semua harus dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa alzamal mu'minina, maka apa yang perlu dilakukan lagi nih? Kata Ibnu Athaillah di sini, wa alzamal mu'minina, dan Allah mewajibkan al mu'minina kepada orang-orang mukmin ayyuwahidu, untuk mentauhidkan, mengesahkan fi rizkihi, di dalam urusan rizkinya, wa alla yudifu minhu syai'an ila khalqihi, dan jangan menyandarkan urusan rizkinya itu sedikit pun ila khalqihi, kepada makhluknya Allah. Wa alla yudifu zalika ila asbabihim. Nih tadi, jangan kalian menyandarkan urusan rezeki itu ila asbabihim, kepada sebab-sebabnya. Wa alla yusniduhu ila iktisabihim, jangan juga kalian menyandarkan untuk urusan rezeki itu ila iktisabihim, kepada pekerjaannya mereka. Maka kata Ibnu Athaillah, dikatakan di sini, Allah mewajibkan kita tauhidlah untuk urusan rezeki ini. Tauhid, bahwa yang semata-mata memberikan rezeki kita ini cuma Allah, semata-mata cuma Allah. Tauhid itu. Terus jangan menyandarkan kepada makhluk sedikit pun. Jangan menyandarkan kepada makhluk sedikit pun untuk urusan rezeki. Ente apa kesana? Tenang aja. Kenapa? Gue masih punya, masih channel gue masih ada dia kok nih. Dia kan orang kaya. Selama ada dia tenang aja gue masih dekat sama dia. Itu berarti menyandarkan kepada orang makhluk. Apa yang terjadi kalau menyandarkan begini? Orang ini bisa menjilat. Orang ini bisa menjadi budak daripada orang ini. Orang ini akan menjadi orang yang tidak adil terhadap orang ini. Kenapa? Karena dia menganggap orang inilah yang menyuplai duitnya. Nanti kalau dia ini melawan dia, wah putus ini, sembakonya diputus ini. Akhirnya apa? Tidak adil kepada manusia. Kenapa? Menyandarkan kepada makhluk. Jangan juga menyandarkan kepada sebab tadi tuh. Anda sekarang bapak-bapak rezekinya, gajinya cuma 2 juta. Berapa UMR sekarang? 3, berapa? UMR 4,4 UMR. Jangan menyandarkan kepada UMR 4,4. Saya kan cuma 4,4 ini. Kalau dulu mah 4,4 gede banget kali dulu. Kalau sekarang 4,4. Karena gaji naik, barang juga pasti naik. Jadi sama aja sebenarnya. Jangan, bapak-bapak punya gaji 4,4 juta dalam sebulan, jangan bersandar kepada sebab itu yang membuat kita kemudian menjadi putus asa. Bagaimana anak saya nanti sekolah? Bagaimana apa? Sudah, bekerjalah terus yang ketat, yang tulus, ibadah kemudian yang benar. Allah pasti akan yang memberikan rezeki. Karena ketika Maryam ini setiap hari disuplai terus, wa kullama dakhala alaiha Zakaria mihrab, itu ketika Zakaria ini masuk ke mihrabnya Maryam, itu pasti ada makanan di situ. Lalu ditanya, dari mana makanan ini? Min indillah wa huwa min indillah. Itu dari sisi Allah. Innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Kata Quran, Allah berfirman tadi, sesungguhnya Allah memberikan rezeki may yasha'. Allah memberikan rezeki may yasha',
kepada orang yang dikehendaki. Allah memberikan rezeki kepada mayyasha, kepada orang yang dikehendaki. Bigoiri hisab, dengan tanpa hitung. Nggak pakai hisab, nggak pakai hitung-hitungan. Bapak mungkin gajinya cuma 4,4. Allah kasih rezeki dari Allah, bukan dari situ, dari yang lain. Bigoiri hisab. Nah, itulah yang kemudian membuat orang itu menjadi tenang. Kita menjadi tenang, menjadi tawakal, menjadi pasrah. Oh, sampai mati kita nggak jadi orang kaya, sudah, memang takdirnya kita. Gitu ya. Barangkali nanti anak kita yang jadi kaya. Barangkali nanti cucu kita yang menjadi kaya. Barangkali kita memang ditakdirkan oleh Allah untuk tetap menjadi seperti itu. Karena nanti kalau kita kaya ini bisa macam-macam kita ini nanti nih. Allah sayang sama kita. Nanti kalau engkau saya kasih kaya sekarang ini, aduh kamu tuh kagak ke masjid taklim, kagak ke musola, kagak ke masjid, aduh kafe mulu kamu ini. Semua janda Anda kasatronin mulu, misalnya gitu. Udah kagak bener hidup kamu ini. Udah kayak begini. Mungkin saja kayak begitu kan? Kan mungkin saja kayak begitu. Maka kemudian kembalikan semuanya kepada Allah. Itulah yang kemudian membuat manusia kita semua menjadi orang-orang yang tenang, ridho terhadap apapun yang Allah kehendaki. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman kepada Nabi Daud, "Ya Daud, wahai Daud, turidu wa uridu." Kamu mau, aku juga mau. Kamu punya mau, aku juga punya mau. Wala yakunu illa ma urid. Tidak akan terjadi kecuali apa yang aku mau. Fa in aslamta lima urid a'taituka ma turid. Kalau kamu pasrah dengan sesuatu yang aku mau, aku pasti kasih kamu sesuatu yang kamu mau. Tapi wa illam taslim lima urid, kalau kamu tidak pasrah kepada apa yang aku mau, kagak pasrah, kagak syukur-syukurnya gitu ya. Kagak syukur-syukurnya, enggak pasrah. Abtuka fi ma turid, aku akan bikin susah hidupmu untuk mencapai apa yang kamu mau. Summa la yakunu illa ma urid, dan yang kemudian terjadi adalah tidak akan ada yang terjadi kecuali apa yang aku mau. Nah, ada yang mau ditanyain nggak? Silakan sebelum masuk Isya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Manusia pada hakikatnya tidak akan pernah terlepas dari yang namanya tuwaswisu, rasa cemas, rasa gelisah. Kemudian di sini ada juga ila khalqihi, bergantung kepada makhluknya. Iya. Namun di sini juga ada kalimat as-somad, di mana kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada tuwaswisu, ada ila khalqihi, kita bersandar kepada makhluk. Tapi di sisi lain kita harus as-somad. Bagaimana kita bisa menghilangkan tuwaswisu, ila khalqihi, dan hanya bersandar kepada Allah. Agar kita ini bisa betul-betul istiqomah segala sesuatunya dalam kehidupan ini, apapun yang kita hadapi, as-somad. Kita hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Menurut saya tidak ada jalan lain kecuali naikkan tingkat keyakinan kita dari ilmu yakin ke ainul yakin ke hakul yakin. Ini apa nih? Air apa? Air putih. Ini namanya ilmu yakin. Bapak tahu kenapa kau tahu ini air putih? Mungkin nggak ini bukan air putih ini? Tapi ini air putih. Terus ainul, mata Bapak ngeliat ini bening nggak? Berarti Bapak kesimpulannya ini air apa? Air putih. Tapi Bapak udah nyobain ini belum? Belum. Tapi udah tahu kalau ini air putih. Kalau saya nyobain ini sekarang nih. Oh, air putih. Tingkatan yakinnya tinggian saya apa tinggian Bapak? Iya, karena saya udah sampai kepada merasakan. Kalau Bapak cuma baru ngelihat dan baru pakai ilmu. Allah ada nggak? Ada. Maha kaya nggak? Maha memberikan rezeki. Itu apa yang ngelihat tuh? Ilmu kita, ain kita apa? Hakul yakin kita. Coba ilmu ya pasti tahu. Ainul ngelihat. Bukti, pernah ngeliat bukti nggak ada orang kemudian jadi baik, jadi kemudian jadi kaya raya karena ibadah ya. Tapi Bapak udah sampai nggak merasakan sendiri Allah itu maha kaya?
Belum. Karena belum, kadang-kadang iya kadang enggak gitu loh, kadang. Akhirnya karena kadang ada kadang enggak, iman kita kadang-kadang yakin, kadang-kadang kagak. Kadang-kadang yakin, kadang-kadang kagak, itulah yang membuat kemudian kita menyandar kepada makhluk. Yang membuat kita menyandar kepada, yang membuat kita menjadi yusau, menjadi gelisah. Kenapa? Karena Allah hilang dari pandangan kita ini. Allah hilang. Allah nggak ada. Kenapa Allah nggak ada? Ya karena tidak terlihat sama kita Allah itu. Karena Allah itu tidak terlihat, makanya kemudian akul yakin kita nggak ada. Karena kita ini nggak punya sandaran, menganggap Allah itu nggak ada, Allah itu tidak maha memberikan rezeki, Allah itu tidak maha memberikan kekayaan, tidak memberikan kuasa, maka kemudian kita kagak percaya sama Allah. Menyandarlah kita kepada makhluk. Kan sering saya sampaikan begini, Bapak kalau diajak sama Ustadz Yusuf ke nasi Padang, padahal nggak punya duit, berani nggak Bapak? Berani nggak? Diajak sama Ustadz Yusuf ke nasi Padang, kagak punya duit Bapak, berani nggak? Makannya banyak sedikit? Banyak. Kenapa? Tapi kalau nggak ada Ustadz Yusuf berani nggak? Jadi kemana sandarannya kita? Kepada siapa? Lebih tenang mana gitu? Tenang nggak kalau Ustadz Yusuf tenang nggak tadi? Tenang. Kalau sendirian tenang nggak? Nah, kenapa? Karena kalau Ustadz Yusuf kita mau udah sampai hakul yakin. Oh masa iya gue makan sama Ustadz Yusuf, gue yang bayarin, mesti dia aja yang bayarin. Kan udah sampai ke hakul yakin. Nggak mungkin Ustadz Yusuf lagi makan gue ditinggal sama dia sendiri, nggak dia makan, kagak mungkin lah. Karena hakul yakin. Tapi sama Allah kita nggak sampai ke tingkatan ini nih. Ya kan nggak sampai ke tingkatan ini. Kalau sampai ke tingkatan ini kan mestinya yakin aja. Nggak punya duit, udah bismillah, ada Allah yang maha melihat, masuknya ke ya. Terus nanti lagi makan tiba-tiba ada Ustadz Yusuf datang, kemudian kita dibayarin, mungkin nggak? Mungkin. Tapi kan nggak tenang hati kita kan? Itu yang membuat yusawis. Sering saya contohin kayak begini. Itulah kemudian kita yusawis. Besok harus bayaran. Bapak malam ini dibilang sama Ustadz Yusuf, tenang Pak, besok pagi jam 8 saya transfer 10 juta. Tenang nggak malam ini Bapak? Ngadepin besok. Tenang. Tapi malam ini nggak ada yang bilang Bapak mau transfer buat urusan besok. Tenang nggak malam ini? Jadi kemana itu? Jadi kemana tuh? Idofahnya kemana itu? Ke makhluk apa ke Allah? Menggelisahkan kita nggak itu? Kenapa? Karena kita tidak menyatakan Allah itu as-somad. Mungkin nggak ketika kita malam ini tetap yakin kepada Allah, tiba-tiba besok ada yang nganterin kita duit? Mungkin nggak? Mungkin banget nggak? Mungkin banget nggak? Mungkin. Tapi kenapa kita nggak percaya? Karena kita belum sampai kepada tingkat as-som. Lah kira-kira begitulah. Ngerti nggak nih gambarannya? Nah, jadi kita ini sama Allah ini baru sampai ilmu yakin. Ainul yakin lah mentok dah, ke ainul yakin lah mentoknya itu. Tahu padahal kita ini orang, itu orang ya Allah ibadahnya rajin banget, rezekinya masya Allah, ini orang kok rajin banget kok ibadahnya. Tahu kita tuh, mata kita ini Allah buktiin orang ini nih orang yang ahli ibadah. Tapi baru ainul tuh, giliran kita sendiri nggak yakin, nggak jalanin, nggak sampai hakul yakin. Nah, orang yang sudah sampai di hakul yakin itulah orang yang sampai kepada tingkatan kekasihnya Allah. Ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim walahum ya. Ingatlah, sesungguhnya kekasih-kekasih Allah itu tidak ada takut, tidak ada gundah, tidak ada bete, tidak ada galau. Kenapa tidak ada takut, tidak ada galau, tidak ada gundah? Karena dia sudah sampai di hakul yakin. Ngerti ya maksudnya? Jadi kita kalau nggak as-somad begitu.